Kalian pengen punya resource sebanyak ini? Kalian selalu bingung pas mau upgrade karakter karena resource-nya terbatas. Kalian pengen kaya resource biar nggak pusing tiap ada karakter baru rilis. Tenang cuy, di video kali ini gua bakal bahas tuntas cara memanage resource dengan baik dan benar. Plus cara farming resource lebih cepat dan efisien pakai cara ini. Jangan di skip karena ada tips rahasia yang biasanya gua pakai pribadi biar resource selalu aman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OP dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya raja tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan resource, gua mau bagi-bagi kode redeem VPN Bilin lagi nih cuy. Dan ini kode terakhir buat bulan ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Kodenya adalah Black Maria. Tapi ada yang kemarin ngeluh, Bang, kok kodenya nggak bisa dipakai kalau ada spasi? Oke, gua kasih dua trik nih. Kalian tinggal ketik aja Black Maria dimanapun, terus copy lalu paste ke redeem VPN Bilin. Nah, untuk cara kedua kalian bisa pakai cara manual. Ketik Black sama Maria, terus di bagian yang mau spasi tinggal klik spasi. Done. Ingat ya, ini cuma bisa dipakai di akun baru, jadi jangan sampai salah, rugi sendiri entar cuy. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang daging dulu nih guys. Gua tahu banyak dari kalian yang sering kehabisan daging, padahal resource ini inti banget buat upgrade dan explore. Oke, untuk basicnya OPFP ngasih 120 daging per hari dibagi 2 sesi. Yang sesi pertama di jam 8 pagi hingga 2 siang WIB. Nah, untuk sesi kedua di jam 4 sore hingga 10 malam WIB. Kapasitas max daging yang bisa disimpan itu 3000 daging. Jadi kalau lewat angka itu klaimnya bakal gagal. Misalnya sisa 2700 daging, mau klaim 400 tetap gak bisa cuy, karena udah nyangkut di limit. Nah, untuk trik farming daging ada beberapa. Yang pertama, klaim harian. Jangan lupa klaim 2 sesi tadi. Untuk yang kedua, di kabin kapal. Walaupun lambat, tetap kepake. Tips gua, jangan sampai daging lu 0 ya. Jangan habisin daging lu buat farming atau buat gimana guys ya, buat upgrade resource atau apapun itu. Intinya jangan sampai habis banget. Sisain minimal 200 biar refill lebih stabil. Kapasitas max kabin sekitar 1200-an. Dan bisa full otomatis dalam 3 harian. Itu kalau emang daging kalian tidak kurang dari kapasitas ya. Nah, misal nih untuk kapasitas gua itu kan sekitar 150-an lebih. Nah, jika gua menghabiskan daging di bawah itu, nanti refill di kabin kapal ini bakal lambat banget, bakal lama banget ya. Intinya ngehabisin daging itu boleh, asal jangan kurang dari kapasitas tersebut ya, paham ya. Nah, mungkin ini buat kalian yang punya modal yaitu top up bulanan. Worth it banget beli paket daging bulanan seharga 180 BTF. Per hari kalian bisa dapat 100 ekstra daging plus bonus daging cadangan. Biasanya 4-6 biji, masing-masing 60 daging. Jadi bisa buat emergency pas resource habis. Oke, selanjutnya ini sering disepelein padahal penting banget, yaitu makanan nih. Ada 2 tipe makanan di OPFP. Yang pertama makanan buat buff karakter yang 15%, ya intinya buff karakter lah. Selanjutnya ada makanan buat growing atau upgrade karakter. Yang penting buat farming resource tentu saja yang upgrade. Gua biasanya naikin makanan karakter ke level 25 aja, karena itu udah lebih dari cukup untuk unlock semua efek penting. Max level memang 30, tapi resource makanan gak sebanyak itu cuy. Oke, ini gua kasih tips ya. Fokusin upgrade makanan buat karakter penting di PvE kayak Krokodil, Kaido, Kid, Sanji Oni dan lain-lain. Intinya yang berada di top tier list. Oke. Nah, untuk karakter yang nggak kepake gimana nih? Up level makanan sampai level 13 aja. Itu cukup buat ambil GDF. Nah, untuk cara farming makanan yang simple itu gimana? Yang pertama misi ekspor tanda seru biru. Ya, ini resetnya harian. Seperti yang kalian lihat di video gua semuanya sih ya. Intinya gue itu selalu membuat video ya, gue ngerekord itu pas main misi explore tanda biru ya. Itu bener-bener worth it ya, pastinya itu harus kalian kerjain supaya makanan kalian itu makin melimpah ya.
Selanjutnya ada di kabin kapal Usop buat farming bahan makanan. Ini biasanya si Usop itu nyari makanan ya, nyari bahan lah. Nah, untuk yang nomor 3 di kabin kapal Sanji. Nah, untuk si Sanji ini tugasnya adalah masak bahan makanan yang udah dicari sama si Usop. Ya, total ada 3 panci. Ya, jangan lupa dipakai. Gua lupa sih untuk unlock semua pancinya itu di level berapa aja. Kalau kalian hafal yang sepuh-sepuh nih, ya kalian bisa ikut komen lah. Gua agak lupa sih. Ya intinya kalian itu bisa mendapatkan makanan yang orange yang kelas atas ya dari si Usop itu, tapi mungkin ada syarat level tertentu lah untuk mendapatkan makanan yang orange yang kelas atas gitu ya. Nah ini untuk makanan jangan sampai diremehkan ya guys ya, karena upgrade makanan ini bisa nambah GTF, card skill dan card ultimate, terus ada medal ungu dan damage karakter juga. Oke, selanjutnya ini resource yang paling vital yaitu buku level. Serius cuy, ini jantungnya OPFV, tapi masalahnya farming buku ini yang paling boros daging. Untungnya update kemarin kabin kapal Zoro berubah jadi spot farming buku, jadi gak sia-sia lagi tuh kabin, bisa dapat buku ungu sampai orange dan nggak nguras daging. Ya untuk sebelumnya kan ini nggak guna banget ya kabin Zoro ini. Ya itu bisa nge-up level karakter, tapi lama banget sih. Bisa-bisa seabad baru level karakter kalian itu max ya. Untungnya developernya nggak budak ya. Nah di sini gua akan ngasih tips ke kalian nih ya. Farming di Treasure Hunt pas event double reward aja. Kalau enggak sumpah boros parah dan hasilnya dikit. Ya ini tips pertama. Intinya kalian nunggu aja event double reward. Kenapa? Karena kalau kalian nggak nungguin event double reward ini dan kalian all in daging kalian untuk farming buku level ini, ya sia-sia cuy. Ya dapatnya dikit dan daging kalian cepet habis gitu ya. Nah ini bener-bener gak worth it sih menurut gua. Nah selanjutnya upgrade level max karakter cuma buat karakter top tier di PvE aja ya. Selain top tier kalian upgrade ke level 40 aja ya. Kenapa? Ya sama aja kayak yang tadi, supaya bisa membuka fitur batu karakter, medal karakter dan yang lainnya gitu guys ya. Nah selanjutnya buat karakter yang nggak kepake gimana nih? Tadi kan gua udah jelasin ya, ya cukup level 40 aja. Ya alasannya simple ya, biar kebuka batu karakter, medal karakter dan makanan karakter. Ya simple tapi efisien cuy ya. Oke lanjut kita ke medal karakter. Banyak yang bilang medal cuma buat sultan. Salah besar cuy. F2P pun bisa farming medal orange dengan cara ini. Ya kan medal ada 4 slot nih, maxnya level 100. Tiap kelipatan 10 ada efek baru muncul. Efek medal max itu gila banget, apalagi kalau statnya itu hoki ya. Nah di sini gua akan ngasih tips buat kalian untuk farming medal yang efisien. Yang pertama harus medal orange. Cari yang punya 6 stat dengan minimal 2 stat attack. Contohnya seperti ini. Nah seperti itu ya. Untuk yang medal warna merah sama warna ungu itu bonus kalau dapat tipe attack ya. Nah untuk yang orange, yang kuning itu guys ya, itu wajib kalian harus dapat 2 stat attack. Itu wajib banget ya, minimal 1 juga nggak masalah, tapi kalau 2 itu bener-bener damage-nya bakal gede nantinya ya. Nah selanjutnya per hari kan kita cuma dapat 2 tiket farming nih, farming medal ya, kapasitasnya max 8 tiket. Nah gua kasih tips ya, bisa beli 10 tiket tambahan per hari ya. Ini bisa buat nabung farming sekaligus ya. Ya gimana guys ya, ini emang ngabisin daging, cuma menurut gua kalau emang daging dipakai buat yang worth it itu nggak masalah cuy ya, yang berguna itu nggak masalah ya. Kalian bisa misalnya ya, kalian itu punya daging sekitar 1000 lebih gitu ya, ya kalian bisa beli 10 tiket buat pedal ini karena penting banget. Nantinya kalau emang ada karakter baru rilis, langsung deh kalian bisa farming sepuasnya. Contoh kayak tiket medal gua nih, totalnya hampir 80 tiket ya. Gua nungguin Luffy Onigashima rilis. Nantinya kalau Luffy Onigashima ini rilis, gua bisa langsung farming medal sampai level 100 maybe ya. Jadi enak banget cuy. Nah kini gua akan ngasih tahu nih gimana sih untuk cara langsung farming ya, langsung dapat double medal, tapi kalian cuma main sekali aja. Caranya itu gampang banget. Aktifkan checklist auto double reward biar sekali main dapat bonus ya. Itu gua udah contohin ya.
Nah selanjutnya gimana sih cara untuk auto sell medal yang nggak kepake? Contoh medal biru, medal ungu itu kan nggak kepake banget ya. Itu kan kalau emang dijual secara manual kan capek ya. Dan di sini OPFV ngasih fitur auto jual. Gimana caranya? Kalian bisa checklist bagian ini. Nanti untuk medal biru sama ungu auto kejual. Tapi saran gua kalau kalian masih belum dapat medal, nggak usah dijual dulu. Ya, hitung-hitung buat nambah damage gitu ya guys ya. Tapi kalau udah dapat medal orange, nah ini baru deh checklistnya diaktifkan supaya nggak menuhin tas kalian ya, slot tas kalian, slot tas medal kalian gitu guys ya. Simpel banget. Nah selanjutnya kita geser ke batu karakter nih. Ini syarat penting buat unlock medal karakter. Minimal batu level 2 biar medal bisa dipakai. Nah di sini gua akan ngasih tips buat kalian nih. Nah di sini untuk karakter penting naikkan batu sampai max untuk karakter penting saja. Nah untuk karakter yang gak kepake cukup sampai level 2 aja. Syaratnya kok gini? Kenapa? Karena untuk unlock medal buat karakter itu syaratnya harus batu karakter ini level 2 dulu, baru bisa ke unlock medal karakternya gitu guys ya. Untuk farmingnya gimana? Fokus di treasure hunt aja pas event double reward, sama kayak farming buku level tadi. Jangan boros di luar event, rugi banget cuy. Intinya kalau ada muncul double reward itu, intinya kalian harus save daging kalian. Kenapa? Ya buat all in ini Ci, buku level sama batu karakter gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bahas keong nih. Bukan buat sate ya Ci, bukan buat gulai juga. Tapi ini item penting banget. Keong ini bisa didapetin dari quest dungeon dan gunanya buat beli card skill, card ultimate, bahkan karakter S tertentu di shop. Ya ini simpel banget. Nah saran gua prioritaskan beli material untuk upgrade kartu skill sama kartu ultimate yang orange. Jangan beli card skill sama card ultimate kalau kalian udah punya yang orange ya. Jangan beli itu Ji ya. Kenapa? Gak worth it. Nah kenapa gak worth it? Karena kalau kalian itu beli yang materialnya aja, itu bisa dipakai ke karakter lain. Nah itu bener-bener worth it kan. Tapi kalau kalian itu beli card skill sama card ultimate-nya buat upgrade, itu nggak worth it. Kalau emang kalian kelebihan nanti sia-sia gitu ya yang kalian. Otomatis kan kalau nggak kepake, otomatis kartunya bakal kalian jual kan. Nah itu kan nggak worth it. Nah kalau beli yang material upgrade, nanti bisa dipakai lagi buat karakter lain. Nah itu lebih worth it lagi gitu guys. Oke, kalau nggak kepake ya simpen aja buat kebutuhan upgrade jangka panjang gitu cuy. Oke, dan itu dia cara farming resource lebih cepat dan efisien di One Piece Fighting Pack. Gua udah share semua tips mulai dari daging, makanan, buku, medal, batu karakter sampai keong. Tinggal kalian praktekin aja cuy, dijamin resource gak bakal tekor lagi. Oh iya, gua mau ingetin, nanti malam gua bakal live War Guild plus Battle Island yang hadiahnya fragment Prime Crop. Jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan buat kalian yang masih bingung tentang War Guild ini. Oke? Nah, dan jangan lupa juga cuy, like video ini biar gua makin semangat bikin konten. Subscribe kalau belum, biar kalian gak ketinggalan tips OPFB selanjutnya. Share ke teman guild kalian biar mereka juga nggak jadi fakir resource. Oke, gua pamit dulu. Thanks banget yang udah nonton dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.